Ya, untuk mengingatkan ke Smart Listener terkait dengan keputusan Menteri Agama RI nomor 660 tahun 2021 yang tadi sudah disebut-sebut oleh Pak Ali dari Kabid Kementerian Agama Sulsel, kemudian juga sudah disebut-sebut oleh Pak Azhar dan Pak Adnan. Saya mengingatkan Smart Listener untuk keputusan Menteri Agama RI nomor 660 tahun 2021 yang ditetapkan tanggal 3 Juni. Ini dalam keputusan tersebut ada sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar pemerintah membatalkan pemberangkatan jamaah haji. Di antaranya terancamnya kesehatan, keselamatan, dan keamanan jamaah haji akibat pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi. Sementara dalam ajaran Islam sendiri, menjaga jiwa harus dijadikan dasar pertimbangan utama dalam menetapkan hukum ataupun kebijakan dari pemerintah. Nah, pertimbangan lainnya yakni Kerajaan Arab Saudi hingga kini belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021. Itu kelanjutan ya. Dan ya, seperti yang kita dengarkan tadi sama-sama ya Mirza, itulah beberapa alasan dari pihak travel yang belum memberangkatkan jamaahnya ya, yang ingin naik haji. Dari Ampuri sendiri mewakili teman-teman travel lainnya, kemudian dari Himpuh juga. Nah, terkait dengan tidak diberangkatkannya jamaah haji pada tahun ini, ada upaya inovasi apa nih yang dilakukan oleh pihak travel? Ini kan tidak mungkin travel yang sudah ada mati begitu saja kan. Pasti terus berinovasi paling tidak untuk ya mensehatkan untuk karyawan-karyawan dari para pihak travel. Baik. Dari Pak Azhar dulu. COVID-19 ya. Alhamdulillah, saya rasa memang benar yang kita sering dengar, ada orang bilang sabar itu tidak ada batasnya, memang itu sabar. Di balik kesabaran yang tidak terbatas itu sebenarnya mengalir pahala buat kita ya. Gitu. Kalau dari kami sendiri, teman-teman mungkin dari perusahaan saya ya, kita memiliki jalan lain, yaitu melaksanakan yang namanya halal tour, Muslim tour. Nah, kan sama-sama sama-sama kita ketahui kan kalau Turki itu masih buka ya. Dia penerbangan untuk ziarah ke sana masih ada. Nah, itu yang kita laksanakan. Kami insya Allah tanggal 17 Juni ini memberangkatkan jemaah ke Turki, gitu, ke Turki untuk melaksanakan yang namanya jalan-jalan aja sebenarnya. Karena di sana kan semua bisa masuk ya, tidak harus Muslim, non-Muslim pun juga bisa. Gitu. Tidak diberlakukan juga itu vaksin, pemeriksaan kesehatan. Terakhir yang saya dapat info untuk di Turki, kita masuk hanya dengan menggunakan hasil vaksin, 2 kali vaksin, gitu. Tidak diharuskan lagi menggunakan PCR. Info valid yang saya dapat terakhir seperti itu. 2 bulan yang lalu saya ke Turki masih menggunakan PCR pada saat pergi, dan pulang pun kita juga harus PCR. Cuman memang pada saat kepulangan nanti dari Turki kita diwajibkan sesuai dengan aturan Satgas untuk melaksanakan karantina kurang lebih sekitar 5 hari di Jakarta. Jadi teman-teman yang sudah tur ke Turki masuk ke Indonesia harus karantina lagi ya? Iya, harus melaksanakan. Tapi di Turki tidak ada karantina? Di Turki tidak ada karantina. Begitu kita tiba, kita sudah langsung melaksanakan. Bisa jalan-jalan gitu ya? Wisata di Turki. Begitu, itulah kelebihannya. Sehingga banyak sekali peminat yang berkeinginan untuk jalan-jalan ke Turki. Nah, di samping itu ada usaha lain yang memang kita juga saat ini kelola, yaitu pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah untuk modal usaha kerja. Tapi kita nggak masuk di segmen perbankan. Dia cuma jangka pendek 3 bulan, bisa diperpanjang lagi 3 bulan seperti itu. Sehingga itulah semua inisiatif upaya kita untuk bisa tetap survive di masa yang sulit ini. Gitu. Sambil tetap tentu juga optimis, kita juga tetap membuka yang namanya tabungan umroh. Jadi jemaah sudah bisa dengan 100.000 rupiah, mereka sudah bisa membuka tabungan untuk jadi kita memastikan seat untuk mereka itu ada pada saat umroh nanti sudah mulai dibuka kembali. Kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan 2 bulan ke depan umroh sudah bisa terbuka kembali. Jadi makanya harapan kita kepada pemerintah bagaimana bisa melobi secara maksimal melalui Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, agar Indonesia bisa kembali bisa melaksanakan umroh gitu. Jangan disuspend lagi seperti saat ini. Kembali lagi ke hajinya sendiri. Dari Ampuri sendiri berapa calon jamaah hajinya yang rencananya akan diberangkatkan seandainya jadi di 2022
Iya, 21 ini. Di 1442 Hijriah ya. Iya. Jadi untuk Ayam Puri ada kurang lebih sekitar, Ini sudah akumulasi dari tahun lalu ya? iya, totalnya kurang lebih sekitar 3.536. Itu 3.000 yang plus dan reguler ya? ONH plus kalau di kita kan di travel hanya ONH plus ya? saja, iya. 3.000? 3.536. 36 ya, 3536. Itu dari Presentasi kuota haji untuk khusus 1442 Hijriah tahun ini. ini tapi sudah terakumulasi di tahun 1441 Hijriah juga ya, Iya. yang belum. Berarti Itu ini sama ada juga tambahan tahun, atau gimana ini Pak? Ini data terakhir yang saya terima cuma segini. 3.500. 3.536. Sementara di tahun-tahun sebelum pandemi itu Biasanya berapa Pak? Tidak jauh berbeda. Angka-angka sekitar seperti itu, 3.000-an ya. Himpu juga mungkin tidak terlalu jauh beda yang angkanya. Ke sekitar Pak Adnan 3.000. sendiri, Pak Adnan, di tengah apa ya, Selama pandemi. lebih lebih mensejahterakan teman-teman dari travel, khususnya dari Taskia sendiri. Ini inovasi apa yang dilakukan? Ini memang apa ya? Ini kan memang berat ini. Karena berbicara tentang travel itu, kalau usaha travel ya, tanggung jawabnya bukan hanya kepada karyawannya, bukan hanya kepada perusahaan itu sendiri, kan, tetapi tetap mempunyai tanggung jawab terhadap jemaahnya. Kepercayaan ya. Jemaah yang tertunda tidak menggugurkan tanggung jawabnya travel. Tertundanya jemaah sekali lagi tidak menggugurkan tanggung jawab kita terhadap jemaah kita. Ini penting. Nah, olehnya itu, berangkat dari sudut pandang itu tadi, maka apa yang kami lakukan selama masa pandemik ini, itu justru sangat banyak itu. Itu sangat banyak yang kami lakukan. Yang pertama, karena dari sudut pandang Taskia, pandemik ini kami anggap sebagai sebuah kesempatan untuk melakukan inovasi, untuk mencari terobosan-terobosan yang terbaru. Salah satu yang kami luncurkan adalah kami meluncurkan apa yang kami sebut dengan edukasi haji 65 seri. Apa itu edukasi haji? Edukasi haji itu semacam manasik yang kami laksanakan secara online kepada semua jemaah yang terdaftar di kami. Begitu jemaah mendaftar, maka dia akan sudah akan menerima edukasi hajinya itu yang kami laksanakan secara live lewat Zoom. Itu 1 kali 1 bulan, insya Allah malam ini akan kami lakukan. Apa targetnya? Karena berbicara tadi tentang, disampaikan oleh Pak Kabid tentang kemampuan dalam haji itu ada 2. Istita'ah itu ada 2. Istita'ah dalam hal kemampuan fisik, dan istita'ah atau kemampuan dalam hal memahami unsur-unsur syariah yang ada pada pelaksanaan ibadah haji itu. Travel mempunyai tanggung jawab untuk memfasilitasi jemaahnya supaya meraih haji mabrur. Itu kan penting itu. Nah, unsur kemabruran dalam haji itu tidak hanya berbicara tentang unsur fikih. Ada unsur niat di dalamnya. Ada unsur pemahaman ibadah-ibadah yang lain. Nah, maka edukasi haji yang kami susun 65 seri itu sudah kami susun sedemikian rupa sehingga materinya tidak hanya berbicara tentang manasik haji. Nanti malam topiknya itu sangat menarik. Kami mengangkat tentang nilai-nilai akhlak dalam praktek sholat. Itu kan menarik itu. Nah, itu satu yang kami lakukan. Yang kedua, kami juga ingin masuk kepada melayani semua customer kami itu dalam bentuk online. Nah, maka tahun 2020 kami meluncurkan apa yang kami sebut dengan web member. Jemaah ketika mendaftar di kami, dia akan mempunyai ID khusus untuk mengakses fasilitas web yang kami siapkan. Nah, disitulah mereka akan menerima informasi yang mereka butuhkan terkait dengan kapan dia berangkat, terkait dengan update-nya, tips-tipsnya, dan informasinya itu dalam bentuk video dan dalam bentuk tertulis. Apalagi yang kami lakukan, yang berbeda yang kami lakukan adalah kami membuat edukasi berangkat haji di usia muda. Ini penting karena haji ini sudah harus direncanakan dari sekarang. Masa tunggunya semakin lama. Otomatis kan bertambah 2 tahun ini. Otomatis bertambah 2 tahun. Tahun 2022, kalau misalnya kuotanya diberikan full, berarti yang berangkat tetap 221.000 orang. Kalau tidak diberikan full,
maka kan otomatis tetap akan berimbas kepada daftar tunggu. Iya, semakin panjang. Tetap daftar tunggu. Maka untuk berangkat ke sana, pertama mendaftarlah cepat bagi yang sudah punya duit. Jangan menunggu bahwa nanti saya daftar ketika daftar tunggunya pendek. Tidak akan ada Tidak jalan akan daftar bisa, tunggunya pendek kalau kuota tidak ditambah. Ya. Atau seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Asar, kami juga meluncurkan gerakan tabung haji, gerakan menabung untuk proses ibadah haji yang kami kerjasamakan dengan Bank Syariah Indonesia. Artinya apa? Kalau orang mampu merencanakan untuk membeli rumah, kalau orang mampu merencanakan untuk membeli mobil, kenapa orang tidak kita edukasi untuk merencanakan kapan dia mau mendaftar ke tanah suci? Kenapa kita tidak mampu melakukan edukasi itu? Nah, itulah hal-hal yang kami lakukan. Kalau misalnya wisata halal, kami juga punya. Memaksimalkan penjual tiket. Alhamdulillah Tazkiyah khusus untuk Garuda, kami selalu masuk 10 besar travel yang mempunyai prestasi penjualan di Sulawesi Selatan. Itu kami lakukan. Tapi yang berbeda di Tazkiyah adalah edukasi haji, bagaimana melayani jemaah itu. Karena itu tadi, jemaah ini kan tidak berangkat, tapi kewajiban kita ada. Tahun 2020 pada saat wukuf, kami pas bersamaan wukuf waktu di Arab Saudi, pada saat itu kami melakukan kegiatan yang disebut dengan renungan Arafah. Kami menghadirkan suasana wukuf itu di kantor kami, ya meskipun ya by Zoom. Melibatkan teman-teman ya, calon jamaah haji. Melibatkan calon jamaah yang tidak berangkat. Jadi ada khutbahnya bersamaan dengan jam 12 di sana, jam 5 di sini. Kan di sana kan khutbah wukuf. Di sini juga pada saat itu. Nah, insya Allah juga mudah-mudahan kami bisa mengadakan di 2021 ini ya. Jadi sudah ada gambaran begitu ya. Ya sudah. Untuk ada rasa-rasanya, mengobati rasa rindunya orang ini untuk menaik haji. Rasa-rasanya itu, rasa-rasanya tuh. Minimal dengar itu kalimat labbaik Allahumma labbaik kita lantunkan. Itu luar biasa itu, merinding itu. Dari Himpu sendiri, berapa calon jamaah haji yang akan diberangkatkan seandainya bisa? Saya tidak mempunyai data valid untuk itu. Saya tidak mengakses data untuk itu, Bu. Jadi bisa saya bantu Pak, ini ada datanya. Saya tidak bisa memberikan itu. Cuma ini kan juga bahwa apakah data ini tidak kalau valid atau tidak? Kalau haji khusus itu kita tidak misalnya begini. Tadi kan misalnya total akumulasi 2 tahun, tidak seperti itu. Karena yang akan berangkat tahun ini adalah yang akan berangkat tahun 2020 yang kemarin. Jadi tidak ada pertambahan seperti itu. Tidak ada pertambahan karena memang dia. Jadi itu kan begini. Kalau haji reguler, kuota masing-masing daerah itu berbeda. Itu ada rumusnya sendiri dari Kementerian Agama. Itu berdasarkan jumlah pertumbuhan penduduknya dan segala macam. Maka jumlah antrian di sana itu berbeda. Nah, kalau haji khusus itu lain. Haji khusus itu berdasarkan sistem masuknya nomor urut porsi dan sistem urut kacang. Kalau misalnya dari kota total keseluruhan haji khusus 17.000, di situ dilihat Tazkiyah masuk jamaahnya berapa. 100 misalnya. Pasar masuk jamaahnya berapa? 100 misalnya. Ya seperti itu. Ada yang mau ditambahkan Pak Azhar? Saya ingin membantu rekan saya dari Himpu. Memang betul yang disampaikan tadi Pak Adnan, datanya 17.000, kurang lebih 17.680. Gitu. Ya, kalau tepatnya mungkin saya bantu Pak Adnan. Tepatnya di 3.182 kalau untuk di Himpu. Dan ada beberapa asosiasi juga yang ada datanya. Ada dalam situ ya. Totalnya 17.000. Terus juga ada saya ingin tambahkan untuk Ampuri. Ampuri saat ini sangat konsen untuk mengembangkan kooperasi. Jadi kita punya koperasi yang memang tidak hanya membantu anggota untuk menyediakan paket-paket umroh, tapi juga wisata halal. Nah, termasuk keberangkatan 17 Juni nanti ini adalah bagian dari konsorsium Ampuri, koperasi Ampuri, untuk memberangkatkan tamu-tamu kita ke negara Muslim seperti Turki, Mesir. Yang paling ramai memang ya Turki untuk saat ini. Untuk sementara ini ya. Oke, sayang kita terbatas dengan waktu Pak Azhar, Pak Adnan, terkait dengan topik kita atau tema kita pada hari ini, pembatalan haji ini apakah solusi atau masalah. Sekali lagi mungkin bisa jadi closing statement dari Pak Azhar dan Pak Adnan. Pak Azhar dulu. Ya, terkait dengan tema kita hari ini,
Solusi atau masalah ya. Iya, solusinya ya Pak sabar gitu. Sabar, Kita ya. sabar sambil terus mempersiapkan diri. Kalau memang kita berkeinginan untuk haji kecil dulu atau umroh ya persiapkan dari sekarang. Umroh ya. Banyak teman-teman dari Himpu, dari Ampuri yang bisa kita jadikan apa istilahnya rekomendasi kita lah untuk melaksanakan umroh. Mereka adalah travel yang sudah memiliki izin resmi. Gitu. Baik, Pak Adnan. Ya, saya kira kalau bisa mengatakan solusi ini adalah solusi. Ini adalah langkah antisipatif dari pemerintah untuk menunda pemberangkatan haji ini setelah dikaji dari berbagai macam sudut pandang. Yang kedua, kepada semua calon jamaah yang akan berangkat, maka tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali menerima itu dan bersabar, kemudian membekali diri. Yang ketiga, pendaftaran haji tetap dibuka, maka daftarlah sesegera mungkin, karena daftar tunggunya akan semakin lama. Lama ya. COVID ini adalah ujian, bukan hanya kepada jemaah selaku konsumen haji, tapi bagi kami ini selaku juga pelaksana ini ujiannya luar biasa. Ada hikmah di situ. Alhamdulillah Tazkiyah ini Bu, terakhir ini Tazkiyah tahun 2020 masih mendapatkan penghargaan satu-satunya travel dari BPKN, Badan Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia. Tahun ini satu-satunya travel yang mendapatkan penghargaan dari Badan Standarisasi Nasional Indonesia. Ya teruslah bertahan Semoga ini bisa Pak. dipertahankan Survive. ya. Iya, tetap survive ya. Semoga bisa Oke. dipertahankan Pak. Baik, terima kasih Pak Ashar dari Terima kasih, Ampuri, Bu. Wakil Terima Ketua kasih. Ampuri, dan juga Pak Adnan yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di studio pada hari ini. Kita sama-sama sudah berbincang terkait dengan jadi masalah fenomena juga ya terkait pembatalan haji ini, dan makanya kami dari Radio Smart FM mengangkat topik ini, dan mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita dapatkan dari hasil perbincangan, dan ada edukasi juga ke masyarakat ya, khususnya untuk calon jamaah haji. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Ashar, Pak Adnan, salam Terima buat kasih Mbak. Terima kasih Bu. Pak Yani ya, Pak Ahmad Yani, Pak Wah, Haji Yani Ahmad ya. Yani, Iya, betul. iya, iya.